Karena sebagaimana sabda Nabi, khairan nas anfa'uhum linnas. Jadi kita harus bermanfaat bagi orang lain. Aku ingin terciptanya pelangi, tapi malah mendung dan hujan. Nah, padahal mendung dan hujan itu salah satu proses buat terciptanya pelangi. Jadi kita harus tetap ikhtiar dan tawakal agar tetap menjadi orang yang sukses. Harus tetap ikhtiar dan tawakal tentunya. Karena dengan ikhtiar dan tawakal juga kita harus bisa menerima ikhlas akan apa yang dikasih sama Allah. Terbaik juga untuk kita. Untuk menjadi sukses, kita harus lebih banyak mau untuk suksesnya daripada ketakutan untuk gagal. Gitu sih. Seberapa penting Najwa melihat akan pentingnya bahasa Inggris itu? Emang penting bahasa Inggris itu. Dan karena kan bahasa itu bisa menguasai dunia. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah beberapa kali membanggakan Garut di kancah nasional, yaitu Najwa Halisa. Halo Kak Najwa. Hai Kak. Oke, boleh saya panggil apa nih, Najwa atau Halisa biasanya? Najwa biasa. Najwa ya? Iya. Baik, Najwa sebelum kita ngobrol lebih banyak, boleh dong perkenalkan diri dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Najwa. Biasa nama lengkapnya itu Najwa Halisa Farasuha, biasa dipanggil Najwa. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi kuliah di UIN Bandung. UIN Bandung ya, jurusannya? Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, berarti ini ada teman-teman mungkin yang sedang menyaksikan nanti ya. Semester berapa sekarang? Semester 2. Semester 2 ya. Jadi sekarang di kampus lagi ujian, lagi libur? Ya, lagi persiapan UAS besok dari mulai minggu ini. Oke, Ya. ini menarik nih. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Najwa ini sudah beberapa kali ya membawa nama Garut, ya. Boleh cerita nggak apa aja tuh kemarin yang dari kecil ya kalau kita lihat? Boleh. Kalau dari kecil kan awal-awal bisa dakwah kayak gini, disuruh sama bunda di TK untuk persiapan tampil wisuda gitu. Terus ternyata makin kesini dilihat dari ayah juga ada potensinya, diasah lagi. Terus dari TK, SD, SMP sampai sekarang suka ikut-ikut lomba dai cilik kayak gitu, terbiasa buat memberanikan ngobrol di depan orang banyak kayaknya gitu ya. Dan alhamdulillah meraih prestasi dengan bangga juga buat orang tua. Kalau dari SD sih suka dari lomba-lomba dai cilik juga. Terus pernah ikut yang aksi junior dulu sebelumnya, kelas 5 SD. Itu juga nggak langsung masuk. Awalnya tahun 2014 dulu Najwa ikut audisi, ternyata nggak lolos. Terus tahun berikutnya ikut lagi dan alhamdulillah lolos. Nah itu SD. Waktu SMP pernah jadi Putri Irma Jawa Barat juga. Terus duta dakwah di Irma Garut juga. Terus di SMA kelas 3 SMA itu yang aksi Indosiar. Oke, saya tertarik kayak gini. Kalau di rumah gitu ya, saya percaya bahwa pendidikan di rumah itu yang utama gitu ya. Kalau misalkan sosok siapa yang biasa dijadikan inspiratif? Sebelum nanti kita mengobrol tentang yang tadi ya, proses lomba-lomba yang tadi. Kalau inspiratif dari kehidupan sih yang paling ini dari mamah ya. Karena dari sisi kehidupan, apalagi Najwa sebagai anak pertama, dari tentang harus kuat dalam menjalani tentang pertemanan, apa itu ya, tentang sosialisasi di masyarakat. Itu dari mama. Terus misalnya dan sebagainya dari pendidikan, entah itu juga tidak lain juga dari ayah, orang tua itu. Kalau ini apa namanya, kalau di rumah gitu ya, ini saya ngobrol lagi masalah yang di rumah, karena saya percaya gitu pendidikan yang pertama itu pasti di rumah gitu ya. Sedari kecil emang suka dilatih untuk atau diarahkan nggak sama ayah atau sama ibu, udah misalkan Najwa jadi pendakwah atau dai aja, atau diberi kebebasan sih, atau gimana? Sebenarnya diberi kebebasan, tapi di sisi lain ada saran terbaik dari orang tua, dikasih
bahwa yang lebih baik misalkan seperti ini. Kalau jujur ya Kak, dari kecil Najwa pengen jadi model. Model? Ya. Oke. Karena cuma kayak foto-foto doang kayak gitu kan. Nah tapi kan di sisi lain kata ayah kan model cuma foto-foto doang. Apa gitu yang bermanfaat bagi orang? Nah kayak gitu. Terus kesini mulai SD, SMP, pas SMA ganti lagi jadi pengen dokter. Dokter. Apalagi karena suka anak kecil Najwa, jadi pengen jadi dokter spesialis anak dulunya. Sampai niat jadi pengen dokter itu dari SMA udah ngambil tuh jurusan IPA. Oke. Terus kayak biar menarik lagi dokter, ikut-ikut lihat-lihat video tentang kedokteran. Terus lihat lagi drakor kedokteran sampai pengen minat lagi kedokteran. Tapi ya emang karena sudah jalannya sekarang menjadi dai ya. Karena kan kalau boleh cerita nih, dulu waktu Najwa SD pernah sempet ikut polisi cilik Kak. Oke. Ya. Terus polisi cilik udah kayak gitu ternyata sama pelatihnya kan harus dikompakin tuh yang perempuan pakai kerudung enggak kayak gitu. Terus ternyata emang Najwa di situ udah full pengen pakai kerudung. Jadi karena yang lain pada enggak ya udah otomatis ya di situ Najwa perlahan keluar lah. Nah terus dari SMP kata gurunya mending ke SMP ini katanya kan. Najwa SD di Lewi Daun SD Pamingir 4 Kak. Ya. Terus SMP di 2 Tarkit yang emang alhamdulillah emang kan di situ emang full kerudung ya kayak gitu. Terus mau ke SMA. Nah disitulah SMA kayak benar-benar kesini nggak keterima. Karena dulu jalur zonasi ya. Jalur zonasi. Tapi Najwa keterima yang jauh Kak, di Karangpawitan. SMA Negeri 18 Garut. Ya, jadi ini ada teman-teman mungkin yang dari SMA 18. Ya. Teman lagi. Jauh tuh di situ ternyata emang udah takdirnya SMA itu adalah yang emang sekolah yang bisa mendukung cita-cita Najwa sampai sekarang ternyata menjadi daiyah tentunya. Karena mungkin emang sih kayak dari awal juga mau awalnya kan main ke Unpad, kedokteran gitu kan. Tapi ya ternyata kesini ya emang yang terbaiknya udah dijalurin menjadi daiyah dan ternyata alhamdulillah masuk dari jalur prestasi ke UIN Bandung. Iya dimudahin. Ya jadi tidak jalur mandiri ya, udah prestasi langsung ya. Oke, alhamdulillah. Baik, saya mau langsung ke pertanyaan mengenai lomba yang tadi ya. Yang lomba dai cilik. Itu kan waktu SD ya. Iya. Boleh cerita nggak itu prosesnya gimana? Kemudian bisa sampai berapa besar dan seterusnya? Kalau dengan aksi junior waktu dai cilik itu waktu kelas 5 SD. Kelas 5 SD ini awalnya kan Najwa ikut dulu tuh 2014 ini emang nggak lolos karena ya mungkin belum tahu lah kayak teknisnya ternyata strategi lolos ke aksi junior Indosiar tuh kayak gini belum kelihatan. Tapi ini di Garut ya? Atau di Di Garut. Dulu sih audisinya di Jaya Raga, ya di Sadad. Ya. Nah terus makin kesini dicari lagi kan strategi buat lolosnya apa nih. Dan tahun depannya ikut lagi, alhamdulillah lolos. Nah waktu kalau yang SD tuh masih offline langsung, jadi ya mungkin tahapnya sih kayak pidato cuman beberapa menit, terus ditanya-tanya, wawancara tentang kesiapan FC nanti di Jakarta gimana, kayak gitu. Ternyata ya alhamdulillah lolos. Dulu di Garut ada 3 perwakilan. Nah alhamdulillah di aksi junior Indosiar Najwa top 13 dari 42 peserta se-Indonesia. Satu Indonesia ya itu ya. Oke, jadi mungkin udah mengalahkan ribuan peserta ya. Nah sebelumnya juga waktu aksi junior Indosiar sempet tuh nggak tahu kelas 3 atau 2 SD ikut juga audisi dai cilik yang Antep. Ya itu emang benar baru perjuangan ini sih kan kalau aksi junior tetap di Garut. Oke, jadi ini ada beberapa acara ya. Yang pertama tadi pernah audisi yang Antep. Antep itu namanya
apa ya dari cilik Dari juga, cilik ya. cilik. Cuman AFTP ya kan. Dacil, ya. Dacil. Terus yang kelas 5 itu Ya dari aksi junior. yang Indosiar ya. Oke. Ya emang ikut-ikut kesana kesini ya memang biar bisa melatih juga potensi dakwah. Nah terus udah dari situ di Antep karena taunya langsung dari TV kan itu langsung ke Jakarta. Nah, itu baru pertama tuh kayak ke Jakarta sama ayah sama mama baru pertama kali kayak lihat naik bajai kayak gitu perjuangan terus langsung nggak sehari langsung kayak ada tahap pertama cuman ke kru Indosiarnya aja. Nah terus udah gitu nanti ada tahap selanjutnya untuk langsung ke Jakarta buat ke studio Antep-nya. Tapi di Antep Najwa gagal. Ternyata mungkin rezekinya belum rezeki. Iya. Ya, oke. Selama yang saya mau bahas yang itu dulu ya, yang kelas 5 itu tuh yang di dai cilik Indosiar ya. Ada tantangan yang berat nggak selama ngikutin audisi? Waktu dari cilik. Tantangannya yaitu dengan mungkin menghafal teks ya, apalagi kan masih kecil. Terus kayak harus ngafalin teks dengan misalkan dari seminggu itu kan harus berapa harus lancar juga teksnya menyampaikannya kayak ya menyiapkan mental dari karena kan itu masih kecil umur berapa gitu ya 5 SD lah 5 SD ya, langsung ditonton di TV kayak gitu. Tapi mungkin karena udah dari sebelumnya ikut lomba kemana-mana agak nggak terlalu nervous. Kalau teksnya sendiri itu Najwa yang bikin atau disediakan dari tim? Kalau aksi junior tuh awalnya ditentuin sama tim tapi sama kita boleh dibahan. Ya, tapi ya ditambahin Najwa sama ayah juga buat teks pidato itu. Tapi nantinya dikonfirmasi lagi ke pembimbing yang di sana. Jadi kemarin itu bukan waktu dulu itu berapa lama di Jakarta sampai akhir? Ada sebulan lebih. 1 bulan ya? Karena kan aksi junior itu di bulan puasa, bulan Ramadan. Ya, jadi antara sebulan lebih lah. Iya, karena aksi itu akademi sahur. Iya, jadi pasti acaranya di sahur ya. Tapi kalau aksi junior singkatannya tuh Akademi Syiar Indonesia. Ya, benar lagi ya. Karena aksi junior tuh dulu tayangnya sore. Ya, kalau yang aksi dewasa tayangnya subuh. Oh iya, beda-beda lagi. Iya. Oke. Ada momen yang nggak dilupain nggak, waktu dulu yang waktu kecil? Waktu aksi junior, yang nggak dilupain itu mungkin dengan keseruan sama teman-teman waktu kecil ya, Fan. Karena kan kalau bedanya dari aksi Indosiar emang kita fokus buat emang biar juara atau terus biar tampilinnya terbaik atau apa. Kalau waktu kecil kan kayak main-main kayak gitu. Diambil berapa besar kalau yang kecil, maaf? Top 13. Oh, jadi 13 itu ditayangin di TV ya? Iya. Kalau semuanya 42. Oh, 42. 42, ya. Oke. 42. Terus kayak sama teman-teman kecil kan kayak main kayak gitu. Terus kan karena Najwa pembimbingnya sama ayah, jadi nggak sekamar. Jadi kan paling main kan sama teman-teman waktu di aksi junior, ya kayak teman di aksi junior. Jadi ketika teman itu pulang, itu sih kayak ada yang beda. Kan makin kesini ada yang dieliminasi makin sepi juga asramanya. Jadi ya sampai sekarang masih kontekan nggak sama yang aksi ya? Ya. Apa ketemu lagi di acara yang dewasanya nggak? Ada nggak? Enggak kayaknya, karena kan ada sih teman-teman yang waktu aksi junior kayak ikutan lagi aksi Indonesia ya yang buat yang senior, cuman mungkin belum ditakdirin bareng untuk ketemu. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan Najwa lagi di kota ini janjian kayak gitulah. Iya. Baik. Sekarang saya mau nanya mengenai momen yang ketika aksi 2022 ya? Iya, 2022. Itu boleh cerita nggak prosesnya gimana? Kalau proses karena 2022 masih baru-baru yang setelah COVID itu ya? Iya, COVID ya. Nah, jadi awalnya proses aksi itu kita ngisi dulu Google Form. Oke. Yang ngisi dulu Google Form mengenai
pertanyaan-pertanyaan yang disediain sama kru Indosiar. Terus kita masukin juga video dakwah kita, terus pengalaman-pengalaman selama ini kayak gimana. Nah setelah itu udah Google Form, nanti bakal dihubungi sama kru Indosiar. Setelah itu ada lagi tahap yang kedua, tahap Zoom. Oh ada Zoom-nya ya? Iya. Nah setelah itu udah tahap Zoom, nanti kita langsung dakwah di hadapan kru Indosiarnya. Nah itu emang perjuangannya tuh kita persiapan dari pagi sekitar jam 9 jam 8 lah. Terus karena nggak dikasih tahu dulu kan urutan tampil ya nggak gitu. Jadi kita cuma nunggu aja nih siapa yang bakal dipanggil sama kru Indosiar. Nunggu, ternyata Najwa kebagian waktu itu tampil sekitar maghrib atau isya. Oh dari pagi padahal ya? Pagi, karena setiap misalkan istirahat dulu, aduh takut kepanggil kayak gitu. Isya tampil langsung kayak dakwah dulu, udah gitu ada keterampilan selain dakwah apa. Nah dulu Najwa keterampilan kayak darbuka kayak gitu. Nah udah darbuka kayak gitu, di wawancara juga tanya ini itu tentang kesiapan nanti ke Jakarta kalau dipanggil gimana. Dan untungnya alhamdulillahnya di SMA itu Najwa udah beres ujiannya. Oh udah selesai kelas 12 ya? Oke. Ya mungkin ada sebagian-sebagian yang mungkin yang lagi perbaikan nilai atau sebagainya. Kalau ujian udah beres, jadi agak tenang lah buat ke Jakarta gitu. Udah kayak itu proses, akhirnya alhamdulillah ketika udah Zoom itu langsung nanti katanya ditelepon sama Indosiar. Ada seminggu nggak tahu 2 minggu sebelum bulan puasa ditelepon untuk persiapan ke Jakarta. Lolos. Alhamdulillah ya. Itu berarti diambil berapa? Kalau itu dibatas 24 karena agak sedikit ya mungkin baru COVID. Karena dari 2000 sebelumnya kan di stop dulu tuh ya aksinya. Baru lagi COVID-nya lagi tinggi-tingginya ya. Ya dengan persyaratannya juga kayak harus vaksin dulu berapa kayak gitu. Berarti kalau dari Garut diambil berapa orang? Ada 2 orang ya, sama siapa? 2 orang. Ada Ilyas. Ilyas ya. Oh iya Ilyas. Saya sempat lihat-lihat juga di Instagram ya. Ilyas juara itu angkatan ya? Iya, juara pertama dia. Oke. Kita tuh primaris itu pernah ada temen juga yang dari aksi itu hilang. Oh hilang. Hilang juga itu ya, kita pernah ya. Yang kembar ya. Itu masih, itu kalau hilang tahun berapa ya? Ilal tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Ya jauh ya berarti ya. Kalau tidak ini sih kayaknya waktu Najwa ikut aksi junior, waktu masih SD dia ini Ilal. Oh karena masih lama beda jauh ya. Beda jauh. Oke. Kalau misalkan yang waktu 2022 itu ya, masih ingat nggak tema dakwah yang diambil itu tentang apa? Mengenai tema ingat yang pertama itu tentang sholat itu tiang agama. Oke. Ya. Terus selanjutnya tentang kesehatan. Yang ketiga tentang keberagaman Indonesia. Ya. 3 kali tampil nih jadi Indosiar. Oke. Ya top 12. Top 12 ya. Ya. Kalau misalkan gini Najwa kan mengalami dari proses belum masuk TV, terus masuk TV gitu ya. Ada perbedaan yang dirasain sama Najwa nggak? Sangat ada. Apa tuh? Mungkin kan kalau setelah dari Indosiar jadi banyak dikenal orang. Terus ya mungkin apalagi kalau isi ceramah kayak gitu kan, terutama kalau ibu-ibu tuh kayak Neng kayak biasanya lihat di TV ya kayak gitulah. Ya jadi ada pada perbedaan ya. Okay. Kalau dari segi ini dari segi kegiatan, dari segi kegiatan misalkan kan kalau misalkan sekarang udah padat nih ya. Kalau dulu kan waktu SMA mungkin sebelum masuk ke acara-acara TV agak senggang gitu ya. Kalau melihat dari kegiatannya gimana? Kegiatan sekarang sama dengan kuliah? Mungkin dari sekarang kuliah dengan isi ceramah terkadang juga bentrok antara ya kuliah dengan kegiatan isi ceramah. Tapi di sisi lain karena untungnya alhamdulillahnya Najwa jurusannya juga sangat berhubungan. Jadi ketika misalkan ada bentrok nih harus yang mana, karena udah diundang juga
Najwa mungkin baik-baik dulu ngobrol ke dosen, ada acara ini, dan alhamdulillahnya dosen-dosen cuman sangat mendukung juga. Ya, karena kan terkait juga dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kayak gitu. Ya ini mungkin sebagai informasi bagi teman-teman bahwa Fakultas Dakwah itu ada di Cibiru ya. Iya. Ya, di Cipandu. UI Sunan Gunung Jati Bandung ya. Oke. Kalau misalkan gini, kalau misalkan sekarang gitu ya, kalau kemarin kan ketika acara di TV itu tema itu biasanya ngobrol dengan ayah gitu ya, atau dengan tim lah gitu ya. Kalau untuk isi ceramah saat ini, apakah udah bisa sendiri atau gimana tuh? Terkait itu emang ada perubahan sih dari yang dulu ya. Karena kan dari kalau sekarang sendiri, tapi juga ini lagi bareng ngobrol lagi sama ayah. Dan juga dari itu Najwa kadang lihat-lihat nih pendakwah yang udah senior, misalkan kayak Ustadz Jujun, Ustazah Augustina Dayud. Nanti kita lihat contoh dari yang sudah terbiasa. Oke, iya. Tadi sudah menyebut beberapa orang yang jadi inspiratif Najwa ya. Tadi ada Ustadzah Oki. Selain itu, siapa sih yang suka dilihat oleh Najwa sebagai inspiratif untuk dakwah? Untuk dakwah sih Ustadz Suki juga salah satu juri nasihat. Terus Mama Dede karena dari Ustadz Solmed kayak gitu kan beliau ceramahnya juga itu kayak diselipin guyonan-guyonan wah. Karena kan biar ceramah yang didengar sama banyak orang nggak terlalu monoton juga. Kayak gitu, biar misalkan dengan 1 jam ceramah kan itu kalau misalkan bukan dengan metode berdakwah yang kurang pas, pasti kan si audiens juga bakal ngerasa monoton. Tapi kan kalau Najwa sih diselipin kayak selawat terus sama barang daruka bareng adik kan kayak gitu, biar ada kesan yang lebih menarik. Jadi 1 jam aja kayak berapa menit itu kan. Misalkan juga kan kalau nonton film nih 1 jam film yang disukain kan kayak beberapa menit, tapi kalau nggak suka kan kayak bosan gitu kan. Ya. Kalau adik sendiri, adik kan ada 3 ya. Apakah mengikuti jejak Najwa juga tak atau beda-beda nih? Beda-beda justru. Ya, kalau yang kedua laki-laki namanya Rizik, itu sangat aktif dari main bola, main ke sana ke sini, tingkat provinsi, nasional juga, bahkan tingkat internasional. Kemarin juga sempat kayak kemana ke Bali. Oh. Ya. Perwakilan dari sekolah atau dari tim? Dari tim. Di Jaraga kan, karena ke Bali itu kalau nggak salah nanti kan internasional kayak ngelawan Vietnam kayak gitu-gitu. Nah, ya justru mau prestasi apapun itu alhamdulillahnya kita sebagai anak didukung sama orang tua. Pak, hebatnya ayah itu mau misalkan Najwa sebagai anak pertama tentang prestasinya ini, tapi selalu ditemenin. Terus kayak yang adik yang kedua juga lomba ini ya alhamdulillah selalu dukung. Kalau misalnya nggak bisa ayah sama mama kayak gitu. Kalau yang ketiga sih belum ini ya, baru masih kelas 3 SD. Tapi mungkin dari yang satu lagi juga berdua itu cewek, jadi laki-lakinya cuma 1, adik kedua. Itu kayak sudah pinter nyanyi, terus kayak suka berhalusinasi kayak acting kayak gitu, mungkin mau jadi artis kayaknya. Ya kita tidak pernah tahu ya takdir akan membawa kemana ya. Karena Najwa juga sangat beda kan, dan dari kecil sampai sekarang. Iya betul. Tadi udah disebutin tentang sosok ayah ya, gini. Kita dengar juga bahwa kemarin itu Najwa sudah mendapatkan peringkat lomba pidato kedua ya untuk tingkat universitas ya. Itu pun dibarengin ayah juga ya. Dibarengin ayah ke Surabaya. Iya, mungkin teman-teman yang ngikutin Instagramnya Najwa mungkin bisa lihat kegiatannya kemarin ya. Oke, boleh cerita nggak kemarin itu lomba apa sih yang terakhir kemarin? Kemarin terakhir tuh lomba pidato dakwah ya, tentang pidato bahasa Indonesia tingkat mahasiswa se-Indonesia di Surabaya. Itu awalnya emang kita ngirimin dulu video
Terus nanti diseleksinya sama juri. Setelah itu nanti disaring cuman 10 finalis untuk langsung ke Surabaya di UIN Sunan Ampel. Sudah Ampel. Oke. Ada tantangan baru lagi nggak nih waktu kemarin? Iya, itu tantangan berbeda karena apalagi itu kan baru nih lomba tingkat mahasiswa kan. Justru tentunya banyak orang mungkin yang lebih juga dari Najwa kan, entah itu dari segi dakwah dan metode yang lainnya gitu kan. Itu tantangan sih karena apalagi Najwa yang baru semester 2 kan, yang lain udah atas itu kayak mental juga. Tapi di sisi lain ketika udah di panggung harus bisa bahwa kita menampilkan yang terbaik kayak gitu. Ngambil tema apa kemarin? Kemarin itu tentang pemuda Indonesia, ya pemuda Indonesia dan ekonomi kayak gitu. Pemuda Indonesia dalam ekonomi ya. Jadi kita pemuda kreatif dalam mengembangkan ekonomi Indonesia berbasis Islam. Oke. Jadi ada pemuda ya, peran pemuda. Peran pemuda. Oke, kalau misalkan Najwa melihat kalau sekarang ngobrolin tentang pemuda ya, seoptimis apa sih Najwa melihat pendidikan Indonesia saat ini? Pendidikan di Indonesia saat ini ya sangat maju ya. Tentang apa itu ilmu pengetahuan, emang alhamdulillahnya pendidikan di Indonesia ini selalu mengalami kemajuan. Ya. Tapi mungkin di sisi lain, apalagi tentang kayak kurikulum nih. Ya, kurikulum kalau waktu Najwa sekolah kan kurikulum 13. Nah, itu kan harus tuntas mata pelajaran dan sebagainya. Sekarang udah beda lagi kan kurikulum Merdeka. Najwa sempat pernah dengar dari salah satu dosen di Indonesia kayak mungkin itu program itu dibuat sama pusat, tapi kebanyakan kan nggak langsung terjun ke lapangan bagaimana kurikulum itu dibuat, sehingga kan banyak juga yang mengalami kesulitan, terutama para guru juga. Nah, ya harapannya sih semoga pendidikan di Indonesia juga bisa terus maju untuk mencerdaskan anak bangsa, juga tidak lupa dengan iman dan takwanya. Iya, karena kan jangan sampai ada orang yang cerdas tapi kurang iman dan takwanya, kan maaf kayak korupsi, padahal dia pintar dan sebagainya. Karena kalau nggak salah tuh Najwa pernah baca dari kata-kata bijak Albert Einstein bahwa ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu loite. Kayak gitu. Itu keren ya, keren. Kalau misalkan ini nih, saya masih ngobrolin lagi pendidikan ya. Tadi harapannya Najwa, ada sedikit harapan nggak buat pendidikan Indonesia itu pingin kayak gimana idealnya menurut Najwa? Terlebih kayak yang tadi ya, karena pengen banget tuh para pemuda itu tidak hanya mengejar ilmu dengan gelarnya saja ya, karena dengan itu kayak Najwa sekarang kuliah di UIN Bandung, apalagi jurusan dakwah, pernah dosen tuh bilang kayak kalian tuh kuliah jangan ngejar gelarnya aja, tapi niatin setiap langkah kalian dengan nilai ta'ala, karena dengan itu emang ini sih perbedaannya ya. Kalau misalkan kita ngelar sarjana kan kayak kayak rasa beban tiap ada tugas numpuk dan sebagainya, tapi dengan nilai ta'ala walaupun numpuk kata dosen itu bakal terasa mudah kayak gitu. Dan emang kerasa juga di Najwa setelah itu kan kayak ya terasa mudah aja, walaupun tugas banyak ya. Oke, kalau gimana nih tips dan triknya untuk membagi waktu nih bagi teman-teman barangkali ya, gimana caranya supaya kegiatan di luar tetap berjalan, kampus pun gimana tuh? Intinya tentang bisa membagi waktu itu yang pertama prioritasnya dulu. Ya, karena emang Najwa kan jadi dadian juga. Nah, jadi di sisi lain prioritasnya itu kan lihat dulu waktunya. Misalkan emang prioritasnya juga kuliah, tapi lihat dulu misalkan si jadwal ini tuh Najwa misalkan presentasi atau enggak atau dan sebagainya, ini enggak bisa ngasih izin kayak gitu. Nah, karena diundang kan ya, karena susah kan kalau misalkan ada acara di
undur kan belum tentu semuanya bisa. Betul. Nah iya kalau kuliah bisa lagi gitu kan. Jadi alhamdulillahnya didukung juga. Jadi bisa membagi waktunya dengan melihat prioritas Skala prioritas. dan juga menjaga kesehatan juga sih, karena pernah kan kayak bentrok sekarang malam ngisi ceramah di mana jauh kayak di Malongbong dan sebagainya, terus besok paginya harus kuliah. Nah subuh langsung aja. Emang sering jadi sering bolak-balik Garut Bandung gitu. Tapi dengan itu kan kita harus bisa menjaga kesehatan juga, karena kalau misalkan terus dipikirin capek ya jadi capek gitu. Ya. Iya. Jadi saat ini Najwa memandang sekarang tuh mungkin umur sekitar 19, 18. 18 ya, masih 18. Dengan seabrak kegiatan gitu ya, tadi kuliah, kemudian kegiatan di luar kuliah, memandang Najwa yang remaja saat ini gimana menurut Najwa? Apakah tambah seru atau misalkan tambah capek tapi seru, atau misalkan Tambah seru. Tambah seru ya? Mungkin tambah serunya karena setiap harinya ada tantangan yang baru ya. Kayak misalkan dari sebelum hari-hari kemarin tantangannya Najwa harus ngehadepin hal ini, besoknya lagi beda lagi kayak gitu sih. Iya. Boleh cerita juga nggak gimana caranya membuat sebuah teks untuk dakwah? Misalnya Najwa dulu biasanya suka gimana sih? Apakah nyari tema dulu atau baca dulu atau gimana dulu tuh? Mungkin kayak misalkan dari pidato atau lomba dan sebagainya ngisi ceramah kayak gitu, kita kan lihat dulu nih audiensnya, atau misalkan acaranya acara apa dulu. Nah terus audiensnya remaja doang, atau misalkan semuanya ada, remaja, dewasa, ibu-ibu, nenek-nenek, semuanya juga ada. Nah dari situ baru lihat dulu, setelah lihat audiens kita lihat nanti teksnya harus menyesuaikan juga kan. Misal kita ngomongin remaja tapi ngomong di ibu-ibu kan nggak nyambung kayak gitu. Terus sudah gitu lihat dulu acara, misalkan acara maulid atau apa, dilihat dulu. Udah gitu kita lihat dulu si teksnya harus sesuai dengan audiens. Udah itu nanti lihat dulu kayak Al-Qur'annya, dasar Al-Qur'an dan hadisnya. Terus dari situ jadi manjang deh, kayak otomatis kayak Udah terbiasa ya, karena udah terbiasa ya. terus udah gitu kan ngeliat juga kayak candaan-candaan sedikit kayak gitu biar nggak muat gitu kan. Kalau durasinya untuk rata-rata 1 jam atau lebih biasanya kalau dakwah? 1 jam. Rata-rata 1 jam ya. Itu biasanya kalau kita tulis nih ya, habis berapa lembar tuh? Mungkin aja nggak terlalu tekstual, tulis semua sejam sih, paling cuman beberapa misalnya poin ini ngebahas ini kayak gitu. Karena kalau ketika sudah di panggung ya mengalir aja si ucapan itu. Iya, karena udah banyak latihan ya. Jadi udah terbiasa mungkin ya. Oke. Kalau selama dakwah nih ya, sebulan-bulan ke belakang mungkin ada momen yang paling menarik nggak? Apakah itu lagi di Banyuresmi atau lagi di Bandung misalkan, yang paling menarik kira-kira Mak? Yang paling menarik itu ketika lomba pidato, pernah sebelum ke Surabaya tuh lomba pidato juga di Purwokerto. Itu acara apa? Lomba pidato juga, tapi momennya itu Najwa benar-benar sendiri, nggak ditemenin ayah ataupun mama, ya kayak dari kampus aja kayak. Perwakilan kampus. Ya di Purwokerto, Banyumas kalau nggak salah juga di situ. Nah itu kan momennya tuh kayak emang harus, biasanya kan kayak sebelum tampil atau apa ke ayah dulu atau gimana ayah gitu kan, biar nenangin hati atau gimana, sama mama juga ngobrol atau apa. Tapi itu kayak benar sendiri kan, kayak baru ke aksi juga itu kan benar sendiri, nggak ada pendamping. Beda sama aksi junior, ada pendamping sama ayah kayak gitu. Tapi ini waktu aksi dan sama waktu Purwokerto juga benar-benar sendiri gitu kan. Jadi, harus siap mentalnya juga double. Oh, iya. Keren ya. Tadi Najwa emang sudah terbiasa dakwah, itu pasti tidak terlepas dari banyaknya bacaannya. Iya. Jenis buku apa yang paling banyak dibaca oleh Najwa selain mungkin buku-buku agama ya? Tadi mungkin sebagai dasar untuk dakwah. Tapi selain itu sering baca buku apa sih?
Baca buku novel juga. Novel ya? Suka. Iya, kalau terlebih dari novel juga kan banyak novel yang suka difilmin kayak gitu. Banyak juga buku-buku novel yang emang bergenre tentang persahabatan atau itu tentang keluarga juga suka baca. Yang paling masih ingat sekarang judulnya apa novel? Yang tadi Terelie. Terelie itu ya. Itu nyeritain tentang yang tadi. Ya tentang kayak banyak quotes gitu sih. Oke, Najwa, kita pengen tahu dong beberapa metode dakwah yang sering digunakan oleh Najwa. Yang Najwa pelajarin itu ada 3 metode dakwah. Yang pertama ada edukatif. Nah, edukatif ini kan kita juga harus menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada audiens, entah itu dari remaja, dewasa dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada informatif. Nah, jadi kita juga menyampaikan beberapa informasi nih yang terbaru, apalagi kan mungkin dengan ngisi ceramah entah itu pengajian di buku kan nggak semuanya tahu gitu kan, kita dan menggalinya dengan cara yang menarik. Juga ada yang terakhir ada rekreatif. Nah, rekreatif ini kayak hiburan gitu kan, kita Najwa itu selipin beberapa bercandaan, terus biar audiensnya juga kan nggak ngantuk dan sebagainya, jadi ngerasa nontonnya tuh asik gitu kan, kayak terus suka nyelipin juga beberapa kayak gubahan lagu diubah lagi kan kayak gitu, biar dengan lagu yang emang hits pada masa itu. Saat ini ya? Iya. Oke. Berarti tadi ada 3 poin ya, edukatif, informatif dan rekreatif. Jadi ini bagi teman-teman yang mau mengikuti jejak Najwa itu bisa ditiru tuh ya. Karena kan sekarang itu zamannya ambil tiru modifikasi ya. Jadi ya sudah mudah sekali ya. Najwa, saya penasaran dengan tema ini Najwa, mengenai pengaruh sosial media. Sekarang kan Najwa mungkin remaja ya, dan Najwa juga mengalami sosial media itu saat ini sangat masif ya, dalam artian banyak positif dan negatifnya gitu ya. Bagaimana sih seorang Najwa dengan hidup dan dibesarkan oleh sosial media gitu ya, untuk menangkis berita-berita ataupun media yang terlalu banyak negatifnya, itu gimana? Untuk yang negatif-negatif seperti itu sih mungkin langsung kayak mengalihkan biar nggak terlalu kepo lah. Nah ya, karena kalau kita semakin kepo semakin cari tahu kan, oh ini kenapa nih, misalkan ada gosip ini, ini kenapa ya bisa ada terjadinya gosip-gosip kayak gini. Nah mungkin itu yang dihindarin sih, karena kalau semakin kita cari tahu kayak semakin kita masuk ke gosip itu, jadi kayak kan entah itu kayak percaya dengan hoax dan sebagainya. Nah dari situ kayak ya cari yang lebih ya ini aja sih, lebih ya tahu yang kita butuhkan tuh apa sekarang, apalagi Najwa kan sekarang mungkin sebagai mahasiswa ya, jadi carinya juga yang bukan tentang negatif kayak gitu kan, jadi harus melihat yang di skip aja lah kayak gitu. Ya mungkin ya emang itu juga sebagai tantangan ya, karena kan cari tahu jangan ya, cari tahu kayak gitu, tapi dari situ kan kita berusaha untuk tidak kepo. Nah kayak gitu, karena kalau kita kepo jadi suka pengen cari lain lagi gitu kan, udah kayak gitu. Iya, karena faktanya kan anak-anak sekarang itu ya, ini saya juga berdasarkan beberapa artikel gitu ya, menghabiskan di HP itu 8-10 jam per hari gitu ya. Itu kan sudah banyak tuh berita kayak gitu ya, gitu. Makanya saya penasaran juga gitu, kalau Najwa berarti tadi ya langsung skip aja ya, dan mungkin melihat informasi-informasi yang positif aja gitu ya. Kalau ini di media dakwah gitu ya, sekarang kan tidak terlepas media dakwah itu harus juga terjun ke sosial media. Ini gimana nih tips ataupun trik Najwa supaya dakwah Najwa ini berkembang terus di sosial media, gimana? Intinya sih kayak kita harus kontinuitas juga ya, mengupload kayak gitu, dan juga
tak lupa setiap lagi misalkan ngisi ceramah juga kan ada tim yang suka buat Dokumentasi ya? Iya, dokumentasi, record video, foto dan sebagainya. Jadi apapun itu misalkan kegiatannya atau beberapa bagian yang Najwa sampaikan terus misalkan terus diupload kayak gitu. Nggak harus ini sih, nggak harus full juga karena ada beberapa bagian yang seru nih kita potong, upload gitu ya. Mungkin tantangannya tentang kontinuitas itu juga susah karena apalagi Najwa lagi sibuk kuliah juga kan, tantangannya buat ngupload juga kan belum bisa rutin lah. Iya. Tapi kalau sosial media ada semua, TikTok TikTok ada. ada ya? Iya. Tuh, TikTok, Instagram, Facebook, sama YouTube ada ya? Ada. Ada YouTube ya, jadi nanti mungkin bisa take juga gitu ya. Karena ya mungkin saya pernah lihat ceramahnya Ustadz Abdul Somad juga gitu ya, yang mengajak kepada seluruh umat, katanya silakan katanya sebarkan dakwah ini gitu, upload nih dakwah saya gitu, semua upload. Karena sekarang itu udah perangnya kayak gitu, perang algoritma gitu ya. Mungkin seperti Najwa ketahui lah sama teman-teman bahwa sekarang sosial media kan sudah campur aduk semua ya. Makanya kita juga ngelihat beberapa dai atau daiyah ikut serta kan ke TikTok, ngupload tuh. Karena juga kan nyesuaiin zaman juga. Terus kan sukanya para remaja juga kan sekarang ke TikTok, Instagram kayak gitu. Iya. Karena nyesuaiin juga. Betul, harus beradaptasi ya intinya ya. Karena kita nggak bisa tuh nyalain TikTok juga gitu ya. Ya ini maaf aja karena sosial media saat ini itu udah terlalu banyak hiburannya ya, dalam tanda kutip hiburan gitu. Ya jangan kan untuk kita scroll dulu 5 menit padahal habis sejam kan. Nggak kerasa. Karena asik. Gitu. Jadi ya tantangannya untuk remaja saat ini ya lumayan besar juga ya. Terkadang kalau udah ada video-video yang emang edukatif kan malah di skip, pengennya yang hiburan. Kayak gitu. Meskipun ada istilah ya katanya itu mah gimana FYP-nya gitu. Tapi tetap kan maksud tuh saya tuh ada kekhawatiran tersendiri gitu ya ketika ya untuk adik-adik saya ataupun anak kecil gitu ya. Karena selingan yang negatif tuh pasti muncul aja gitu ya. Misalkan dari 10 yang kita scroll itu ada aja konten dewasa gitu ya. Apapun itulah ya konten dewasa apapun itu, apakah dari penampilan, dari pembicaraan itu. Mungkin itu perannya anak kecil yang lagi main HP harus diawasi biar nggak main klik-klik aja gitu. Betul. Ya. Najwa, tadi kan Najwa sampaikan bahwa cita-cita sekarang itu ingin menjadi daiyah ya. Tapi selain itu ada nggak 3 hal yang pingin Najwa jalani juga gitu selain daiyah? Yang selain daiyah? Yang disukai gitu boleh. Kalau 3 hal yang disukai, kalau yang 3 hal yang disukai itu tentang kejujuran, kejujuran, kesetiaan dan komitmen. Kenapa tuh? Karena kan kita juga sebagai manusia harus jujur. Terus jangan sampai kita berbohong. Terus yang kedua kesetiaan, karena kita juga kan saling membutuhkan juga kan, jangan sampai gitunya doang gitu. Terus yang terakhir komitmen, kita harus komitmen juga, apalagi yang mau sukses. Apalagi yang mau sukses harus benar-benar komitmen, nggak usah berubah-ubah gitu. Kayak aja misalkan emang cita-cita berubah, tapi ketika emang sudah ini yang jalannya terbaik harus tetap terusan kayak gitu. Karena mungkin untuk menjadi sukses kita harus lebih banyak mau untuk suksesnya daripada ketakutan untuk gagal gitu sih. Dan ada quote juga kalau misalkan mengenai gagal itu kan, kesuksesan itu adalah akumulatif dari kegagalan. Iya. Betul menarik. Oke, Najwa, kita mungkin sudah mendengar bahwa Indonesia itu diprediksi ya akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2045. Pertanyaannya, seoptimis apa Najwa memandang Indonesia nanti di 2045? 2045, berarti 100 tahun kemerdekaan ya. Mungkin dari Najwa sih semoga ya anak muda
di zaman itu kan semakin maju juga pendidikan di Indonesia, terlebih juga harus berkualitas dalam ipteknya, ilmu pengetahuan teknologi, juga imtaknya, iman dan takwa. Ya, karena kita juga harus menyesuaikan harus menyeimbangkan antara kedua itu. Karena kalau misalkan ada yang hilang satu, ya kayak tadi bakal ada yang buta atau lumpuh tadi, ilmu tanpa agama, agama tanpa ilmu. Albert Einstein. Oke. Najwa itu selain mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Arab di kampus ada ya, ada juga bahasa Inggris ya. Seberapa penting Najwa melihat akan pentingnya bahasa Inggris itu? Sangat penting, apalagi Najwa sebagai mahasiswa juga ya, pengennya juga ngelanjutin S2 di luar negeri. Amin. Nah, doanya juga karena ya bahasa Inggris juga kan sangat penting, apalagi pengen kuliah di luar negeri. Dan bagi teman-teman juga walaupun misalkan di sini juga ya harus emang penting bahasa Inggris itu. Dan karena kan bahasa itu bisa menguasai dunia ya, kalau kita bisa bahasa dari situ. Jadi emang penting banget bagi kita sebagai pemuda tentunya, khususnya ya. Tapi pernah gak sih bikin pidato pakai bahasa Inggris? Pidato bahasa Inggris belum sih. Belum ya? Berarti bisa dicoba nanti ya. Ya, sebagai tantangan baru lagi buat Najwa gitu ya. Karena kita pun primaris pernah gitu ya dapat selintingan komentar di sosial media katanya, buat apa pinter bahasa Inggris, nggak akan dibawa ke surga. Ada kan bahasa-bahasa kayak gitu kan ya. Padahal kan dengan bahasa Inggris mungkin nanti dakwahnya bisa sampai ke Amerika. Apalagi nanti juga misalkan Najwa udah kuliah di luar negeri juga kan bisa mendakwah juga biar dipahami juga kan. Nah, bahasa Inggris juga, jadi harus bisa bahasa Inggris. Baik, Najwa, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Ada pesan nggak dari Najwa sekaligus mungkin closing statement bagi teman-teman yang sedang nonton saat ini? Pesannya untuk buat juga remaja kayak Najwa nih, mungkin harus tetap semangat menjalani kehidupan, juga harus tetap ikhtiar dan tawakal tentunya. Karena dengan ikhtiar dan tawakal juga kita harus bisa menerima ikhlas akan apa yang dikasih sama Allah, terbaik juga untuk kita kan. Dan jangan lupa harus tetap bisa mewujudkan kita itu harus bermanfaat bagi orang lain, karena sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita harus bermanfaat bagi orang lain. Terkadang juga kan banyak yang misalkan pengen sesuatu langsung kayak, kenapa sih keinginan aku nggak dikabulin, padahal kan itu ada prosesnya, nggak langsung instan gitu. Karena juga ada tuh suatu quotes yang bilang, aku ingin terciptanya pelangi tapi malah mendung dan hujan. Nah, padahal mendung dan hujan itu salah satu proses buat terciptanya pelangi. Jadi kita harus tetap ikhtiar dan tawakal agar tetap menjadi orang yang sukses. Oke, menarik sekali. Itu closing statement yang luar biasa ya. Boleh diulangi yang tadi, itu keren tuh. Kenapa sih? Aku ingin terciptanya pelangi, tapi malah mendung dan hujan. Nah, dari situ padahal mendung dan hujan itu adalah satu proses agar terciptanya pelangi. Oke, menarik. Jadi nggak akan misalkan mau ini nggak akan harus terwujud, akan ada beberapa prosesnya. Iya. Selanjutnya ngapain nih Najwa untuk kedepannya? Ada rencana-rencana besar apa lagi untuk Najwa? Tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya? Mungkin tetap ini ya, tetap istiqomah juga doanya, semoga istiqomah dalam berdakwah juga, karena emang banyak tantangan sih, apalagi di dunia dakwah dengan banyak tantangan. Tapi yang lebih juga komitmen kan, suka kan lihat ya gitulah, scroll IG, kata yang jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi sangat berarti, ya gitu. Jadi mau apapun kita harus berarti gitu. Itu sih yang bikin komitmen Najwa dari kecil sampai sekarang, itu harus menjadi
orang yang berarti bagi orang, karena nggak harus jadi kaya, nggak harus jadi pejabat yang tinggi misalkan. Ya itu seperti air putih tadi. Oke, menarik Najwa. Terima kasih Najwa udah berkenan hadir di Primary English ya. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, kemudian tadi harapan kuliah lancar gitu ya. Terus mudah-mudahan bisa lanjut S2, S3. Amin. Hingga mungkin hingga nanti mungkin cita-citanya bisa dakwah ke luar negeri juga ya. Amin. Makasih ya Najwa ya. Oke. Terima kasih juga Primary English.